Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Senin 20 Juli 2026. Kembali Renungan Mana Surgawi hadir dengan judul Memilih Menderita Bersama. Firman Tuhan kami ambil dari 2 Samuel 11 ayat yang ke-11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Janusz Korczak adalah seorang pria keturunan Yahudi yang hidup di Polandia. Ia adalah seorang dokter anak, penulis dan guru yang memimpin sebuah panti asuhan di komplek pemukiman orang Yahudi di Warsawa. Saat itu adalah masa Perang Dunia Kedua. Tahun 1942. Di Warsawa, dunia anak-anak telah lama runtuh. Kelaparan, penyakit, dan ketakutan menjadi rutinitas harian. Namun, di panti asuhan kecil yang dipimpin Korczak, masih ada harapan untuk menjaga martabat dan rasa aman anak-anak. Janusz Korczak adalah seorang pria yang sepanjang hidupnya percaya bahwa anak-anak adalah manusia utuh, bukan milik orang dewasa. Di panti asuhan yang ia kelola, ia menolak kekerasan, menolak hukuman fisik, dan memberi anak-anak hak untuk berbicara, bahkan hak untuk mengeluh. Ketika Nazi Jerman mulai mendeportasi anak-anak Yahudi dari ghetto Warsawa menuju kamp pemusnahan di Treblinka, Korczak diberi kesempatan untuk selamat meskipun ia seorang Yahudi. Apalagi dia adalah seorang yang sangat dihormati di Polandia. Namun Korczak menolak. Ia tidak ingin meninggalkan anak-anak asuhnya dalam menghadapi kematian. Pada hari deportasi itu, sekitar 200 anak yatim berjalan berbaris rapi. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang masih mereka miliki. Beberapa membawa tas kecil. Beberapa menggenggam boneka lusuh. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Tapi mereka tidak takut, karena di depan barisan, Korczak berjalan bersama mereka. Sejarah mencatat, Korczak tidak menunjukkan kepanikan, tidak memberontak dan tidak memohon. Ia memilih menemani anak-anaknya hingga akhir perjalanan. Bukan karena ia tidak takut mati, tetapi karena ia menolak membiarkan anak-anak itu menghadapi ketakutan sendirian. Korczak hanya berjalan dengan diam di depan anak-anaknya. Tidak ada ceramah, tidak ada arahan, tidak ada kata-kata penyemangat. Korczak kemudian dieksekusi bersama anak-anak panti asuhannya di Treblinka, tempat di mana 800.000 orang Yahudi lainnya dimusnahkan antara tahun 1942 sampai 1943. Korczak kehilangan nyawanya, tetapi ia mengajarkan tentang apa artinya pengabdian, tanggung jawab, dan pengorbanan kepada dunia ini. Sifat Korczak ini mengingatkan kita pada Uria, seorang prajurit Raja Daud. Ketika Daud ingin menutupi aibnya yang menghamili Batseba, istri Uria, Daud menyuruh Uria pulang ke rumahnya. Tetapi Uria tidak mau pulang, karena ia tidak mau bersenang-senang di rumah, sementara teman-temannya masih ada di medan pertempuran. Padahal saat itu Daud memberi Uria hadiah. Bahkan ketika Daud membuat Uria mabuk, Uria tetap tidak mau pulang ke rumahnya. Ia tetap berada di luar istana Daud, tidur di kemah bersama anak buahnya. Hal ini mengesalkan hati Daud. Lalu ia menyuruh kepala pasukan Yoab menempatkan Uria di barisan depan pertempuran, sehingga ia mati dibunuh oleh musuh. Kata-kata bijak. Hal yang dikenang dari seorang pemimpin bukan pidatonya atau ceramahnya, tetapi pengabdian dan pengorbanannya. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Bapa, beri aku hati yang mau berkorban terhadap anak-anak didikku, anak rohaniku, dan bawahanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan hari ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.